Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita akhiri aktivitas kita pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 hingga 20. Efesus 6 ayat 10 hingga 20 demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di hadapan Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bicara soal perang, tentu kita akan dengan mudah mengingat situasi yang terjadi di Eropa Timur pada saat ini, di mana terjadi sebuah kekacauan, ada pertentangan, ada konflik, dan hal-hal lainnya. Juga kalau kita lihat, tentu ada mereka yang menjadi korban, dan juga ada mereka yang merupakan sosok yang mengangkat senjata. Nah, di dalam bagian ini, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk siap sedia perang. Dalam hal ini perang yang dimaksud oleh Paulus bukan perang mengangkat senjata antar bangsa melawan bangsa. Tetapi ini adalah perang untuk melawan hal-hal yang jahat. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan, kalau di sini dikatakan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Artinya perang di sini bukan perang secara konflik bersenjata, ada tembak-tembakan atau sejenisnya, namun benar-benar sebuah perang yang menuntut kita untuk selalu siap sedia, karena yang berperang adalah diri kita sendiri. Berperang melawan segala nafsu duniawi, berperang melawan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang menjadi pengajaran sesat. Hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Hal inilah yang Paulus kemukakan, serta Paulus ingatkan kepada setiap umat, supaya mereka mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang di sini kalau kita lihat, senjata-senjata Allah tersebut ada kasut kerelaan, berikat pinggangkan kebenaran, baju zirah keadilan, ketopong keselamatan, pedang roh, dan juga kesiapan kita untuk memakai dan mengenakan senjata-senjata tersebut. Dalam bagian ini Paulus mengingatkan, karena senjata-senjata ini bukanlah senjata yang terlihat secara kasat mata, namun merupakan senjata yang hanya kita bisa peroleh
lewat disiplin kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka Paulus di sini pun menekankan dengan tegas untuk berdoa. Berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Dalam bagian ini, Paulus dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa ketika kita ingin berperang, ketika kita akan menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan, menghadapi kejahatan-kejahatan di dalam dunia, maka kita memerlukan senjata-senjata Allah. Dan senjata-senjata ini hanya dapat kita terima ketika kita memohon dengan sangat lewat doa-doa kita, lewat kedekatan kita, niat kita, dan juga usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah yang memampukan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, walaupun kesukaran senantiasa melanda. Pertanyaan untuk kita renungkan pada malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sudahkah kita benar-benar dengan yakin dan teguh, benar-benar dengan rela memohon kepada Tuhan agar kita diperlengkapi untuk menghadapi kejahatan dalam hidup kita sehari-hari? Sudahkah kita benar-benar memohon agar Tuhan mengaruniakan senjata-senjata tersebut agar dapat kita pakai untuk melanjutkan kehidupan kita, untuk benar-benar hidup seturut dengan firman Tuhan? Atau justru kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan bahkan lupa untuk mengenakan segala perlengkapan perang tersebut, bahkan lupa juga akan tugas kita untuk memperjuangkan kebenaran? Mari kita berdoa. Ya Allah, melalui firman-Mu ini kiranya kami diingatkan untuk senantiasa memohon, mendekatkan diri kepadamu saja ya Bapa, mendekatkan diri di dalam persekutuan kami, supaya kami memiliki senjata-senjata Allah yang dapat kami gunakan untuk memerangi kejahatan dan juga hidup seturut dengan firman-Mu saja. Tolong kami ya Bapa, dan kami mengalaskan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mengingatkan bahwa pendaftaran ibadah minggu sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang berusia 17 sampai dengan 60 tahun dapat mendaftarkan diri lewat link yang tersedia yang telah di-share di media sosial maupun WA grup GKI Cicurug. Bagi Bapak Ibu lansia usia 60 tahun ke atas dapat mendaftarkan diri di grup lansia GKI Cicurug. Dan juga untuk anak-anak remaja, ibadah remaja jam 9 pagi di gedung yang baru, silahkan mendaftarkan diri lewat link yang tersedia yang sudah di-share di grup Komisi Remaja. Dan untuk kelas Immanuel kelas 7 sampai kelas 8 silakan untuk mendaftarkan diri di grup WA grup kelas Immanuel, ibadahnya secara onsite jam 9. Juga untuk adik-adik kelas Daniel sampai dengan kelas Musa, ibadah dilakukan secara online pada pukul 8 pagi di channel YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Dan juga Bapak Ibu diingatkan kembali, sebagaimana kita akan memasuki masa puasa bulan Ramadan, maka dengan ini Majelis Jemaat juga menghimbau agar Bapak Ibu tidak makan dan minum di tempat terbuka dan juga di tempat umum, serta menjaga kerukunan dan ketertiban serta keamanan lingkungan sekitar secara aktif, dan juga kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan agar Indonesia semakin cepat keluar dari situasi pandemi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.